Oke, sampai jumpa kembali. Kali ini saya melanjutkan pembahasan saya bab 2 materi lingkaran. Kali ini saya akan bahas latihan soal akhir bab 2 ya, halaman 98 bagian pilihan berganda. Oke, langsung saja kita mulai yang nomor 1. Pada gambar berikut, besar sudut LKO 50 dan panjang KL sama dengan LM. Ditanya besar sudut MLO. Oke. Nah, di sini saya tulis katanya kan sudut si LKO 50 LKO. Berarti semua ini ya, ini 50. Gitu ya. Nah, kita mau cari si MLO. Ini MLO, kita tandai aja si X. Kalau menentukan sudut-sudut seperti ini, kita nggak bisa langsung tahu ya. Kita harus coba-coba ya, kita lihat hubungan-hubungan yang ada seperti segitiga sama kaki, sudut pusat, sudut keliling, kan gitu. Coba kita pandang si KOL, itu kan segitiga sama kaki ya. Ini sama ini sama karena sama-sama jari-jari. Ini berarti kesini pun 50. Nah, kita tahu juga dalam segitiga jumlahnya kan 180 derajat. Ini berarti sisanya berapa lagi supaya 180? 50, 50, 100. Berarti sisanya 80 lagi kan supaya 180. Maka 80. Nah, gitu. Kemudian ini pusat, ini keliling, sama-sama punya busur si KL. Berarti ada hubungannya. Keliling setengah dari pusatnya. Berarti setengah dari 80, 40. Berarti kemarin itu 40 derajat. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan nampak jelas ya. Kemudian karena dikatanya ini sama panjang, karena ini 40, maka ini aja 40. Nah, gitu. Nah, sekarang perhatikan segitiga KLM. Berarti kan jumlah 40, 40, 50X itu harus 180. Gitu ya. Saya tulis 40 ditambah 40 ditambah 50 ditambah X itu harus sama dengan 180. Kita jumlahkan dapat 130. Kita kurangkan dapat X-nya 50. Ini berarti sudut CMLO sama dengan 50 derajat. Jawabannya ada, yaitu yang B. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dikatakan besar sudut BAD 37, ADC 43. Kita mau mencari si AEB. Ini si AEB. Saya tandai X ya. Oke, ini nomor 2. Tadi katanya di sini 37 ya. Ini 37 si BAD dan si ADC itu 43. ADC. Kita mau cari sini si AB. Itu ya. Oke, sama kayak tadi, kita harus lihat hubungan yang ada. Nah, di sini ini sama-sama sudut keliling. Ya. Atau kita bisa lihat ini berapa? 43. Ini keliling, ini pun keliling. Sama-sama kan A, C, DA, C, BA. Sama-sama punya busur si CA. Berarti kalau ini 43, ini pun 43. Gitu ya. Nah, ini segitiga, jumlahnya harus 80. Kita jumlahkan aja. 37 ditambah 43 ditambah X itu harus sama dengan 180. Kemudian kita jumlahkan dapat 80. Kita kasih kurang dapatlah S-nya 100. Ini berarti sudut si AEB sama dengan 100 derajat. Jawabannya ada yang C. Ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 dikasih tahu AOC 138, ditanya besar sudut ABC. Ini ABC ditanya. Oke. Oke, di sini saya sudah tulis yang ditanya itu yang ini. Nah, di sini supaya tahu ini kan keliling. Kalau ini pusatnya. Berarti kita harus tahu dulu ini, baru dapat ini. Kan gitu ya. Nah, ini sama ini hubungannya ada, yaitu ini sudut refleks dari sini, atau jumlahnya harus 360. Maka besar yang refleks dari ini adalah, kita kurangkan aja 360 dikurang 138. Kalau kita kurang, kita akan dapat 222. Ini berarti kemarin 222.
Jadi sudut si X itu, atau langsung saja sudut si ABC setengah dari 222, yaitu 111. Jawabannya ada yang E. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Ke nomor 4 dikasih angka-angkanya ada 4 ya, ada 33, ada 88. Yang ditanya CBD, yang ada huruf X-nya saya tandai CBD itu ya. Nah, oke. Di sini tadi ini 33. Ini X saya tandai yang mau dicari. Nah, sama, kita pindahkan aja ini kemarin 33 karena ini sama-sama sudut keliling yang menghadap busur BE. Jadi ini sama besar ya. Nah, ini segitiga, jumlahnya 80. Kita jumlahkan aja 33 ditambah 89 ditambah X itu harus sama dengan 180. Kita jumlahkan ini dapatnya itu 122 tambah X sama dengan 180. Kita kasih kurang dapatnya 58. Ini berarti sudut si CBD sama dengan 58 derajat. Dapat A. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini pada gambar berikut si ABE 89, ACE 26. Kita mau cari si CDB yang ada X-nya, saya tanda ya CDB. Nah, oke. Untuk ini kelihatan susah namun tidak begitu. Nah, kita pandang segitiga BCE dan perpanjangannya ada A, yang ada garis A ini ya, titik A sini ya. Di perpanjangan garis BC. Kalau seperti ini namanya sudut luar segitiga. Kalau ini ada hubungan, jumlah yang ini kemari harus sama ini. Jadi maksudnya gini, jumlah sudut ini tambah ini sama dengan yang ini sudut luarnya. Jadi yang ini kita kurangkan aja, 89 kurang 26. Saya sudah tulis ini 89 dikurang 26 dapatnya 63. Ini berarti 63. Pertanyaannya kenapa saya cari ini? Iya, karena ini itu sama dengan ini, sama-sama sudut keliling. Ya. Ini berarti S-nya juga 63. Jadi sudut si CDB sama dengan 63 derajat. Gitu ya. Jawabannya ada, yaitu yang nomor 5 yang B. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 di sini program berikut si WY itu diameter besar sudut WZO 61 dan XWY 47. Ditanya besar sudut XYZ. Ini ditanya ini. Oke, kalau menjawab itu, nah katanya kan ini diameter si WY. Ini berarti sudut keliling yang menghadap diameter 90. Ini sudut keliling, ini pun sudut keliling. Berarti ini 90 derajat, ini pun 90 derajat. Ini sudah 61, berarti sisanya 90 kurang 61 itu 29. Itu ya. Nah, kemudian kita fokusnya kemari, pandang segitiga si ZOY. Ini segitiga sama kaki. Berarti 29 juga. Nah, sekarang pandang si WXY. Jumlahnya 180. Ini sudah 90, berarti ini berapa lagi supaya 90? 90 kurang 47 yang 43. Kalau kita jumlahkan dapat 180. Kita tambahkan ini, berarti sudut si XYZ. Tambahkan aja si 29 tambah 43. Dapatnya itu 72. Yaitu yang C. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Ke nomor 7 di sini, dua buah satelit mengorbit di atas garis ekuator dan di atas permukaan bumi sejauh 1100 untuk satelit 1 dan 2800 untuk satelit 2. Diameter bumi di situ sekitar 14.400. Jika satelit 1 mengorbit 60 derajat dari garis ekuator dan satelit 2 mengorbit 150 derajat dari garis ekuator, perkiraan jarak kedua satelit. Nah, berarti ini perkiraan, berarti dia yang mendekati, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini saya gambar, mungkin gambarnya tak sesuai tapi anggap ini ya sesuai ya. Jadi ini buminya, nah ini anggaplah ini garis ekuatornya ini panjang gitu ya. Nah itu, katakan 60 derajat satelit 1, 60 derajat. Dan katanya jarak di atas permukaan bumi 1100.
ini permukaan bumi anggap yang ini, kemarin 1100. Tadi kan diameternya 14.400, berarti jaringnya setengahnya kan 7.200. Berarti ini kemarin 7.200, ini kemarin 1.100, berarti semuanya itu 8.300. Itu untuk satelit 1. Sekarang satelit 2 katanya jaraknya itu 2.800. Maksudnya yang ini kemarin itu 2.800 ya. Memang ini gambarnya tak sesuai ya, tapi anggap aja benar ya. Ini kemarin 7.200, ini kemarin 2.800. Kita jumlahkan dapatnya 10.000 ya. Nah, tadi katanya semua ini kan 150. Maksudnya jarak si satelit 2 kan 150 dari garis ekuator. Sedangkan yang satelit 1 kan 60. Nah, maksudnya gini, kalau ini pertama kan dia ini satelit 1 60. Kemudian satelit 2 150. Berarti ini sisanya kan 150 kurang 60 kan 90 gitu ya. Nah, artinya yang sisa satelit 1 dan 2 ini membentuk segitiga siku-siku ya, karena ada 90 derajat. Berarti ini siku-siku, ini siku-siku, dan ini miring. Nah, berarti jaraknya si 2 dan 1 itu sama, seperti mencari panjang sisi miring. Nah, panjang andaikan aja jaraknya itu si X ya, kita bikin aja X jaraknya ya. Maka X ini sebagai sisi miring. Maka kalau mencari miring kan kita jumlahkan siku-sikunya, yaitu 10.000 pangkat ini 10.000 pangkat 2 ditambah 83.000 pangkat 8.300 pangkat 2 ya. Nah, kalau seperti ini saya gunakan kalkulator ya. Nanti kalau kalian gunakan kalkulator nanti dapat jawabannya 12995,7 ya. Ada panjang, dan ini mendekati dari 13.000 km ya. Gunakan kalkulator aja. Oke ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 sini pada gambar berikut adalah O pusat lingkaran dan besar sudut DOE 78. Jika panjang busur DS 39, maka panjang busur EF berapa? Nah, oke, sama saya sudah pernah kemarin bahas seperti ini ya. Nah, di sini saya akan bahas ulang lagi. Nah, untuk soal seperti ini ada biasa kan busur per busur, sudut per sudut kan gitu kan, boleh kayak gitu. Kalau saya bandingkan sama sudutnya aja. Nah, ini diameter ya, ini kan pusatnya, ini diameter, jumlahnya 180. Berarti 180 kurang 78 102 ya. Berarti ditanya busur si EF, misalkan ini X. Kan biasanya kalau di buku busur per busur, sudut per sudut. Kalau saya bandingkan aja busurnya per sudutnya, boleh gitu ya, nggak masalah. Nah, berarti ini kita kalikan silang aja. Nah, gini. Saya bagikan, ini kebetulan habis, tinggal 1 tinggal 2. 102 bagi 2 dapatlah itu 51. Jadi busur si EF busur itu 51 cm. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9, pada lingkaran berpusat di O, besar sudut pusat POQ 54 dan panjang jari OP 20. Luas juring OPQ berapa? Itu maksudnya. Nah, oke, kalau gitu saya sudah gambar gambar yang dimaksud itu seperti ini ya. Katakan sudut POQ 54 dan jari-jarinya OP 20. Kita mau cari luas juring yang ini. Luas juring, kalau satu juring aja kita hubungkan dengan luas lingkaran kan gitu. Jadi luas juring si OPQ, sudut pusatnya kan 54, berarti 54 per 360 kali luas lingkaran, yaitu V R pangkat 2 gitu ya. Nah, itu luas lingkarannya. Maksudnya ini bisa dikecilin lagi ya. Kalau kita kecilin itu dapatnya 3/20 ya. Itu nanti pertama kita sama-sama bagi 4, bagi 9, baru bagi 18 lah ya. Sama-sama bagi 18, dapatnya 3/20. V-nya 3,14, sedangkan R-nya itu 20 pangkat 2. Ini kan 20, ini 2 pangkat 2, maka ini habis, tinggal 20 dia.
berarti 3 kali 3,14 kali 20. Kalau kita kalikan, kita akan dapat 188,4 cm pangkat 2. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor 10 sini, titik O adalah titik pusat dengan panjang busur MN 6 V cm dan luas juring OMN itu 33 V cm pangkat 2. Panjang jari-jari ON. Oke, kita harus gambar dulu kalau kayak gini soal ya. Katakan O pusat lingkaran, baik kita buat O di tengah, gitu ya. O di tengah. Kemudian katanya busur si MN 6 pi. Kita nggak tahu sudutnya berapa, ya kita andaikan aja lah seperti ini ya. Berarti ini anggap aja ini sudutnya kita nggak tahu, tapi busurnya 6 V dan luas juringnya 33 V katanya di soal. Kita mau tanya panjang jari ON atau jari-jarinya. Dia sudah gambar, andaikan gambarnya seperti ini. Nah, kalau dia ada soal seperti ini, dia kasih tahu seperti ini, dia kasih tahu panjang busurnya dan dia kasih tahu luas juringnya, maka ada hubungan di antara itu. Hubungannya apa? Hubungannya itu panjang busur si MN per luas juringnya, luas si OMN itu sama dengan perbandingan keliling lingkaran plus luas lingkaran. Itu sama ya, boleh. Nah, sekarang panjang busurnya kan 6 pi, luas juringnya 33 V. Keliling lingkaran itu kan 2 VR, luasnya itu VR pangkat 2. Ini kita habis ya. Ini bagi 3 tinggal 2, bagi 3 tinggal 11. V-nya habis, R-nya habis atas tinggal 1, berarti 2 per R. Ini kali silang 2 kali R, atau ini habis ya, tinggal 1 per 11 sama 1 per R. Berarti jari-jarinya adalah 11 cm. Ada jawabannya yang B. Ya, saya harap dapat dipahami. Oke, jawabannya ada yang B. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini ada gambarnya. Di situ katanya panjang gambar berikut, pada gambar berikut besar sudut kolit KOL itu 30 derajat, panjang OL 18 dan L 6 cm. Keliling daerah yang diarsir dengan V 3,14. Maksudnya kita harus tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Karena itu yang diarsir kita jumlahkan semua yang ada arsirannya, gitu ya. Oke, kalau seperti itu saya sudah gambar soalnya. Nah, ini dia. Kita cari busur si KL dulu ya. Caranya sama, kita hubungkan dengan keliling lingkaran, gitu ya. Berarti saya tulis busur KL, sudut pusatnya 30, berarti 30 per sudut satu putaran, yaitu 360 derajat. Kalau rumus keliling lingkaran 2 VR. Oke ya. Ini kita kasih kecil, dapat itu 1 per 12. V-nya 3,14, R-nya ini ya 18. Nah, kalau kita bisa kita coret-coret ini bagi 6, tinggal 3, tinggal 2, gitu ya. Kemudian ini habis, berarti dapatnya 1 3,14 kali 3, 1 kali 3,14 kali 3. Kita kalikan dapat 9,42 cm. Berarti yang panjang ini aja 9,42 cm. Sekarang kita cari si MN, si busur si MN. Sama 30 per 360 dikali 2 VR, 1 per 12 dikali 2 kali 3,14. Nah, ini R-nya bukan lagi 18 tapi ditambahkan sama ini, yaitu 24 R-nya. Berarti ini 24. Habis 12 sama 24 ya, habis ini jadi 2. Kita kalikan semua, 1 kali 2 kali 3,14 kali 2, kita akan dapat 12,56 cm.
Jadi keliling daerah yang dimaksud, keliling diarsir, kita jumlahkan aja yang ini 9,42 ditambah yang ini tadi 12,56 ditambah ini 6, ini pun 6, berarti tambah 12 ya. Kalau kita jumlahkan semua dengan benar maka dapatnya 33,98 cm yang D. Itu ya yang D. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12, panjang sisi-sisi segitiga adalah 8, 15, dan 17. Panjang jari-jari lingkaran luar. Nah, di sini kalau kebetulan ukuran segitiganya itu membentuk triple Pythagoras ya. Jadi untuk menentukan luasnya kita langsung aja luas segitiga ya, karena dia segitiga siku-siku. Nah, sebenarnya kan rumus mencari kalau luas, maksudnya kalau jari-jari lingkaran luas kan, jari-jari lingkaran luar itu kan rumusnya ini. Sisi segitiganya si A, si B, si C per 4 dikali luas segitiganya. Kan gitu kan? Dan kita tahu itu luas segitiga sembarang itu kan seperti ini. S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini untuk sembarang karena kita nggak tahu alasnya tingginya mana ya. Tapi kalau kita udah tahu alas dan tingginya, nggak perlu pakai ini, kita pakai langsung aja alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Nah, ini yang membentuk tadi ukurannya kan panjangnya 8, 15, 17. Jadi kita bisa buat segitiga siku-siku di situ. Yang paling panjang kan 17, itu berarti letaknya di miring. Kalau yang lain terserah mau di mana aja. Boleh di sini, boleh di sini, yang penting sesuai ukurannya aja ya. Nah, berarti alasnya 8, tingginya 15, atau ini alas ini tinggi nggak masalah ya. Jadi luasnya itu 8, saya bawa kemari aja. Si A itu ukurannya tadi yang ini A, B, C ya, nggak masalah si A, B, C, yang penting si yang A, B, C semua sisinya, yaitu 8, 15 kali 17 per 4 dikali luas segitiga alas kali tinggi, bikinnya 8 dikali 15 bagi 2. Ini habis tinggal 2 atas, berarti 8 kali 15 kali 17 per tinggal 2 kali 8 kali 5, 15. Ini habis tinggal 17 dibagi 2 dapatnya 8,5 cm gitu ya. Di jawaban nomor 12 itu 8,5 cm. Jawabannya ada, yaitu yang D. Oke, lanjut ke nomor 13. Dalam segitiga AKL, panjang KL 15, KM 25, dan luas segitiga KLM itu 150. Jika panjang jari-jari lingkaran dalam pada segitiga tersebut 5, panjang sisi LM berapa? Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kan katanya itu jari-jari lingkaran dalam, artinya lingkaran itu di dalam segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini. Anggaplah ini ukurannya. Kita mau cari ukuran si LM. Kita mau cari panjang sisi si sebelum ini belum dapat panjang sisi si LM. Itu tadi ukurannya. Oh, ini salah ukurannya ya. Ini bukan yang ini, maksudnya ini. Saya coret dulu ya. Itu si KL-nya tadi 15. Kemudian si KM-nya itu 25. Kita mau cari si LM. Ini enggak ada ya. Ini untuk salah tulis aja. Oke ya. Untuk nomor 13 ini. Si KL 15, KM 25. Oh, ini KL 15, KM 25. Kemudian luas segitiganya 150. Nah, luas segitiga KLM sama dengan 150 cm pangkat 2. Nah, kita mau mencari panjang sisi LM ini berapa gitu ya. Nah, ini karena dikasih tahu panjang dari jari-jari lingkaran dalam, maka kita gunakan jari-jari lingkaran dalam, yaitu jari-jari lingkaran dalam sama dengan luas per S ya. S itu apa? S itu setengah dari keliling lingkaran, gitu ya. Nah, karena
Nah di sini dia panjangnya 1525. Nah sini R-nya tadi R-nya panjang jajarnya itu 5. Kita ganti aja ini 5 ya. Kita ganti aja langsung ini 5. Luasnya 150. Saya tulis 150 per S. Berarti S sama dengan bagi aja 150 dibagi 5. Dapatnya 30. Nah S ini kan setengah dari keliling. Kan gitu kan. S itu setengah keliling. Setengah keliling maksudnya setengah dari, tambahkan aja si 25 tambah 15 ditambah si LM. Kan gitu ya. Si S tadi kan 30, berarti 30 setengah, kita tambahkan ini 40 tambah si LM. Ini 2 kali kemarin jadi 60. 40 tambah LM. Ini berarti LM sama dengan 60 kurang 40 yaitu 20. Jadi panjang CLM adalah 20 cm. Pilihannya ada ya yang D. 13 ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oh maksudnya inilah pilihannya ya yang D. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Di sini perhatikan dua lingkaran berikut. Nah, ditanya itu banyak garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar yang dapat dibuat pada kedua lingkaran itu. Nah, saya sudah gambar. Kalau gambarnya tak sesuai jelek ya mohon maaf ya. Nah, berarti kita buat garis yang bersinggungan, berarti ini kemari. Kan boleh kan? 1 2. Ini luar, berarti luarnya ada 2 ya. Ini luar, ini panjang garis singgung persekutuan luar ada 2. Kemudian dalam, kalau dalam itu yang ini dari dalam dia 1 2, berarti dalamnya pun ada 2. Jadi apa katanya? Banyak garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar yang dapat dibuat yaitu ya ini 2 tambah 2 ada 4 semuanya gitu ya. Jadi jawabannya ada yang D. Untuk nomor 15 katanya di sini dua buah lingkaran dengan pusat M dan N berjari-jari R1 dan R2. Oke. Katanya dan jarak MN itu kurang dari R1. Banyak garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar kedua lingkaran tersebut terbanyak yang dapat dibentuk berturut-turut. Terbanyak. Artinya berapa yang paling banyak yang bisa kita buat itu maksudnya. Nah, saya sudah gambar. Tadi katanya kan MN itu kurang dari R1 gitu ya. Nah, ini kan titik pusat, saya bikin ini si M. Supaya jarak si MN kurang dari R1, ini R1 ini. Nah, ini R1. Maka si N itu harus ada di dalam lingkaran yang satu lagi. Nah, bayangkan coba, ini MN kan? Ini R. Betul ya? Berarti si MN ini kurang dari si R, kan betul. Nah, ini kemungkinan 1 ya. Berarti yang kalau seperti ini gambarnya, maka garis singgung yang ada kalau dia seperti ini tepat, maka cuma 1 yang ada garis singgungnya, yaitu ini aja. Ya. Kalau ini aja itu namanya maksudnya itu namanya ya garis singgung persekutuan dalam. Kalau cuma sebiji aja itu berarti cuma ada garis singgung persekutuan dalam sebanyak 1. Luarnya nggak ada. Kita nggak bisa buat luar seperti ini. Nggak ada karena dia di dalam lingkarannya. Macam mana membuat hubungan keluar? Kalau dalam ada, mereka bersinggungan. Nah, kemudian kita tarik lagi, kita geser keluar lingkaran sedikit. Nah, inilah si M tadi. Ini si N. Nah, tetap kan ini kan MN dan ini semua jari-jari. Kan gitu ya, sama kayak yang tadi. Ini semua itu kan jari-jari. Nah, betul kalau si MN ini kurang dari si R1. Ini memenuhi. Nah, kalau ini luarnya ada. Ini luarnya. 1 2, berarti luarnya ada 2.
Dalamnya gimana? Dalamnya nggak ada, kita nggak bisa buat dalam karena dia itu berpotongan ya. Nggak bisa, kalau dia seperti itu nggak bisa dalam ya, karena dia seperti ini nggak ada garis yang persekutuan dalamnya, yang ada luar. Kalau dia semua ke dalam, nggak ada luar, yang ada dalam aja ya. Jadi untuk soal ini banyak garis singgung persekutuan dalam terbanyak dan garis singgung persekutuan luar terbanyak pada lingkaran sesuai syaratnya, yaitu jarak kedua pusatnya kurang dari R1, yaitu hanya 3, yaitu yang dalamnya 1 dan luarnya ada 2. Ini ya, berarti jawabannya yang C. Itu yang memenuhi ya. Jadi banyak garis singgung terbanyak untuk persekutuan dalamnya 1, sedangkan persekutuan luarnya 2 yang terbanyak dapat dibuat. Gitu ya. Oke, langsung saja ke nomor lanjut, nomor ke-16. Nomor 16 katanya, pada lingkaran berpusat di O, titik P berada di luar lingkaran dengan PA sebagai garis singgungnya. Panjang jari-jari lingkaran 18 cm dan panjang garis singgungnya 80 cm. Jarak OP adalah, nah oke, saya sudah gambar. Katanya pusatnya di O. Saya buat titik pusat O. Kemudian katanya titik P berada di luar lingkaran. P di luar lingkaran, ini dia di luar kan. Kemudian katanya PA sebagai garis singgung, berarti kita buat garis P menyinggung si lingkaran, baru titiknya bikin aja karena katanya PA. Kemudian panjang jari lingkarannya 18 cm, berarti ini 18 cm. Nah ditanya di situ, dan panjang garis persekutuan garis singgungnya 80. Nah ini garis singgung, ya 80 cm. Ditanya jarak OP. Nah ini. Nah kalau ini kan oke, ini saya pindah ya. Kalau ini kan dia segitiga siku-siku, maksudnya ini dia segitiga siku-siku di A ya. Berarti ini siku-siku. Yang ditanya OP yang miring. Berarti mencari miring itu kan dijumlahkan yang siku-sikunya. Masing-masing pangkat 2. Gitu ya. Nah kalau kita pangkat 2 kan ini dapatnya 324 ya. Kalau 80 berarti 6400. Kita jumlahkan, kita akan dapat 6724. Kita akarin 82 cm ya. Berarti panjang si OP itu 82 cm. Jawabannya ada ya, yang C. Oke, sorry ya kalau agak bising ya. Oke.